Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas sumber ajaran iman dalam Gereja Katolik. Mari kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Saudari-saudara yang terkasih, kita sering mendengar bahwa kitab suci adalah wahyu Allah atau penyataan Allah tentang dirinya yang nyata dalam diri manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan memberi wahyu secara khusus untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya bagi umat manusia untuk mencapai tujuan akhir, yakni keselamatan. Tawaran keselamatan ini berpuncak dalam diri Yesus Kristus yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Sebagai orang Katolik, kita percaya dan meyakini bahwa Alkitab diwahyukan oleh Allah sebagai gambaran kasih-Nya kepada kita. Kita perlu mempercayai, mempelajari, dan mentaatinya sehingga mengenal Allah yang benar. Konsili Vatikan II berdasarkan kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa kita mengenal Tuhan melalui pewahyuan akan dirinya yang kepenuhannya ada di dalam Kristus. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita dapat mengenal Allah terutama melalui wahyu Allah sendiri yang secara sempurna digenapi di dalam diri Kristus. Di dalam Kristuslah kabar gembira sabda Allah ini dinyatakan dalam kepenuhannya. Kristus memerintahkan kepada para rasul agar Injil diteruskan secara penuh kepada semua orang. Dan ini dilaksanakan oleh para rasul dengan memberikan ajaran lisan yang disebut tradisi suci dan ajaran tertulis yang disebut kitab suci. Para rasul kemudian menunjuk para penerus mereka untuk melaksanakan wewenang mengajar gereja atau magisterium yang bertugas untuk menafsirkan sabda Allah itu, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan demikian, untuk mengenal Allah, kita dapat memulainya dengan mempelajari sabdanya yang disampaikan di dalam kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Selanjutnya, memang kita dipanggil untuk melaksanakan sabdanya di dalam hidup kita, dan hal ini menjadi tanda bahwa kita mengenal dan mengasihi Allah. Oleh sebab itu, Gereja Katolik tidak menganut paham sola scriptura, tetapi menjadikan kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja sebagai sumber iman atau 3 pilar pokok iman Katolik. Jadi, sumber ajaran gereja ada 3, yaitu pertama tradisi suci, kedua kitab suci, ketiga magisterium gereja. Tradisi suci. Tradisi suci adalah ajaran iman atau kesaksian iman tentang Yesus yang tidak tertulis, namun diwariskan dan dipraktekkan secara lisan oleh para rasul dan hingga saat ini tetap dipegang teguh oleh gereja sebagai sumber iman yang benar. Apa dasarnya? Injil Yohanes bab 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Jemaat Kristen perdana bertekun dalam pengajaran para rasul. Tradisi suci ini tidak sama dengan tradisi kebiasaan, adat istiadat maupun kebudayaan yang merupakan buatan manusia. Tradisi yang dimaksud adalah
sabda atau firman Allah yang tidak tertulis yang dialami oleh para rasul, baik saat bersama dengan Tuhan Yesus maupun saat setelah Yesus naik ke surga dan meninggalkan mereka, dan diteruskan oleh Gereja Katolik sebagai sumber kebenaran iman. Jadi tradisi suci ini bukanlah buatan atau karangan manusia, tidak dibuat-buat oleh paus atau pendahulunya. Tradisi gereja atau tradisi suci yang diajarkan oleh Gereja Katolik adalah tradisi apostolik, yaitu tradisi yang diperoleh dari para rasul yang diperintahkan oleh Kristus untuk mewartakan semua perintahnya. Para rasul mewartakan Injil dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tertulis, dan yang lisan ini disebut tradisi suci. Contoh tradisi suci gereja adalah tanda salib, liturgi, doktrin hasil konsili atau ajaran paus seperti Maria diangkat ke surga, api penyucian, sakramen-sakramen, devosi, Allah Tritunggal, keperawanan Maria, dan sebagainya. 2. Kitab suci. Alkitab adalah tulisan yang berisi kesaksian iman tentang Allah yang menyelamatkan manusia. Alkitab juga bukan tulisan yang ditulis langsung oleh Tuhan. Alkitab ditulis oleh manusia yang dipilih Tuhan dengan inspirasi Roh Kudus. Tradisi suci dan kitab suci tidak bisa dipisahkan dan tidak saling bertentangan. Keduanya saling menguatkan dan berasal dari sumber yang sama, yaitu Roh Kudus. Hanya ada satu kitab suci yang benar, yaitu kitab suci Katolik. Ketiga, magisterium gereja. Magisterium gereja adalah kuasa atau wewenang mengajar gereja yang terdiri dari Bapa Paus dan para uskup dalam persekutuan dengannya, yang diberikan karisma tidak pernah sesat oleh Yesus, yaitu dalam mengajar tentang iman dan moral. Mereka menjaga dan melindungi sabda Allah dari interpretasi atau penafsiran yang keliru. Berikut dasarnya kenapa gereja yang hanya berhak menjadi pengajar mengenai iman. 2 Petrus bab 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 85. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Contoh produk dari magisterium gereja adalah Katekismus Gereja Katolik, Kitab Hukum Kanonik, Surat Ensiklik, Konstitusi Apostolik, dan sebagainya. Prinsip umum yang harus dipegang: pertama, gereja ada terlebih dahulu sebelum kitab suci. Jika kita mempelajari sejarah gereja, kita akan mengetahui bahwa tradisi suci sudah ada terlebih dahulu daripada pengajaran yang tertulis. Demikian pula, gereja sudah ada terlebih dahulu sebelum keberadaan kitab-kitab Perjanjian Baru. Yesus tidak membentuk kitab suci, namun Yesus membentuk gereja yang Ia dirikan di atas Rasul Petrus. Gereja pula lah yang menentukan kanon seluruh kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kedua, kitab suci memberitahukan tradisi suci, sebab tidak semua ajaran Yesus Kristus terekam dalam kitab suci. Jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul,
dan ini sudah terjadi sebelum perjanjian baru ditulis, berabad-abad sebelum kanon perjanjian baru ditetapkan di akhir abad keempat. Ketiga, kitab suci sendiri mengatakan bahwa perlu otoritas untuk menginterpretasikan. Rasul Petrus mengatakan bahwa ada hal-hal di dalam kitab suci yang sulit dicerna, dan ketidakhati-hatian dalam penafsiran akan mendatangkan kesalahan yang fatal. Berapa banyak kita mendengar dari agama lain yang menggunakan kitab suci untuk menyanggah kebenaran iman, seperti tentang ajaran Tritunggal Maha Kudus atau Yesus adalah sungguh Allah. Mereka salah memahami apa yang mereka kutip. Keempat, Yesus Kristus memberikan otoritas kepada gereja untuk mengajar dalam namanya. Gereja bertahan sampai akhir zaman, dan Kristus oleh kuasa Roh Kudus akan menjaganya dari kesesatan. Karena itu, Kristus memberi kuasa wewenang mengajar kepada magisterium gereja yang terdiri dari para rasul dan para penerusnya. Dengan demikian, gereja mempunyai otoritas untuk menginterpretasikan kitab suci sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus. 5. Kitab suci mengacu kepada tradisi suci untuk menyelesaikan masalah dalam jemaat. Ketika terjadi krisis dalam jemaat di sekitar tahun 40 Masehi, kitab Perjanjian Baru belum dibukukan, dan Kristus sendiri tidak pernah mengajarkan secara eksplisit tentang sunat. Namun atas inspirasi Roh Kudus, atas kesaksian Rasul Petrus, maka Konsili Yerusalem menetapkan bahwa sunat tidak lagi diperlukan bagi pengikut Kristus. 6. Bukan kitab suci saja tiang penopang dan dasar kebenaran. Kristus mendirikan gereja dan bukannya menulis kitab suci. Maksudnya bahwa gerejalah yang dipercaya oleh Kristus untuk mengajar dan menafsirkan semua firman-Nya. 7. Kitab suci tidak mengatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber firman Tuhan. Kristus itu sendiri adalah firman. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia telah menyampaikan pemberitaan firman Allah, dan pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh para rasul adalah tradisi suci. Jadi, sebagai tonggak kebenaran, gereja memiliki 3 unsur, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ketiganya merupakan pemenuhan janji Allah yang selalu mendampingi gerejanya sampai kepada seluruh kebenaran yang senantiasa bertahan sampai akhir zaman. Mari kita bersyukur untuk pemenuhan janji Tuhan ini. Demikianlah saudari-saudara penjelasan tentang 3 sumber ajaran gereja. Semoga membantu menambah pengetahuan iman kita. Salam.